Hi everyone, how are you all doing? In today's video, I am going to share a lesson about the 5 basic tenses. I'll break down all the basics you really need to know, especially if you're just starting out and want to speak English confidently every day. So let's get started. Let's learn together. Number 1. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari. Nah, sekarang kita menuju ke rumus. Untuk membuat kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus verb 1. Kita bedakan menjadi dua. Untuk subjek jamak atau plural, rumusnya adalah subjek plus verb base. Contohnya, Medina and Ayu bake muffins. Yang kedua, untuk subjek tunggal atau singular, rumusnya adalah subjek plus verb yang ditambahkan s atau es. Contohnya, Medina bakes muffin. Kata kerja bakes ditambahkan s karena subjeknya singular. Selanjutnya, untuk membuat kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus do atau does plus not plus verb base. Untuk membuat kalimat dengan subjek plural, kita menggunakan do. Contohnya, Medina and Ayu do not bake muffins. Untuk membuat kalimat dengan subjek singular, kita menggunakan does. Contohnya, Medina does not bake muffins. Pada kalimat negatif untuk subjek tunggal atau singular, kata kerja kembali ke bentuk semula, yaitu verb base, karena di kalimat tersebut sudah diwakilkan oleh does not. Kemudian, untuk membuat kalimat interrogatif atau pertanyaan, rumusnya adalah do atau does plus subjek plus verb base dan tanda tanya. Untuk membuat kalimat interrogatif dengan subjek plural, kita menggunakan do. Contohnya, do Medina and Ayu bake muffins? Kalau jawabannya iya, bisa dijawab dengan yes, they do. Kalau jawabannya tidak, bisa dijawab dengan no, they don't. Kemudian, untuk membuat kalimat interrogatif dengan subjek singular, kita bisa menggunakan does. Contohnya, does Medina bake muffins? Kalau jawabannya iya, bisa dijawab dengan yes, she does. Kalau jawabannya tidak, bisa dijawab dengan no, she doesn't. Berikut beberapa penanda waktu serta keterangan waktu yang sering digunakan untuk present tense. Berikut contoh penggunaan lengkap simple present tense. Number 2. Selain definisi di atas, intinya present continuous berfungsi menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi sekarang, sering terjadi, dan dapat dilakukan atau berlanjut ke masa depan. Di dalam bahasa Indonesia, aktivitas ini ditandai dengan kata sedang atau lagi. Selanjutnya, kita menuju ke rumus. Untuk membuat kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus be plus verb ing. Untuk membuat kalimat dengan subjek plural, to be-nya adalah are. Contoh, Medina and Ayu are baking muffins. Kemudian, untuk membuat kalimat dengan subjek singular menggunakan to be is. Contohnya, Medina is baking muffins. Selanjutnya, untuk membuat kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus be plus not plus verb ing. Contohnya bisa kalian lihat di video. Kemudian, untuk membuat kalimat interrogatif, rumusnya adalah be plus subject plus verb ing. Contohnya, are Medina and Ayu baking muffins? Is Medina baking muffins? Is the boy coming? Are the boys not coming? Berikut beberapa contoh lengkap penggunaan present continuous tense. Number 3. The future tense is a verb form in English used to describe activities, events, or states that will occur in the future, including plans, predictions, desires, or promises that have not yet happened. Selanjutnya, kita ke rumus future tense. Untuk membuat kalimat positif, rumusnya adalah subject plus will or shall plus verb 1 dan objek. Will dipakai untuk semua subjek, seperti I, you, we, they, he, she, dan it. Contohnya, Medina and Ayu will bake muffins. Sedangkan shall hanya dipakai untuk subjek I dan we. Contohnya, we shall bake muffins. Kemudian, untuk membuat kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus will or shall plus not plus verb 1 dan objek. Kemudian, untuk membuat kalimat interrogatif, rumusnya adalah will or shall plus subjek plus verb 1 dan objek. Contoh yang pertama, will Medina and Ayu bake muffins? Kalau jawabannya iya, bisa dijawab dengan yes, they will. Contoh yang kedua, will Medina bake muffins? Kalau jawabannya tidak, bisa dijawab dengan no, she will not atau no, she won't. Untuk penggunaan kalimat interrogatif menggunakan shall, contohnya, shall we go? Shall I come?
Berikut contoh lengkap penggunaan future tense. Number 4. The simple past tense is a tense used to express an action or event that occurred in the past. Thus, the event being described began and ended in the past. Untuk membuat kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb 2. Contoh, Medina and Ayu baked muffins. Medina baked muffins. Untuk membuat kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Contoh, Medina and Ayu did not bake muffins. Medina didn't bake muffins. Untuk membuat kalimat interrogatif, rumusnya adalah did plus subject plus verb 1. Contoh yang pertama, did Medina and Ayu bake muffins? Kalau jawabannya iya, bisa dijawab dengan yes, they did. Contoh yang kedua, did Medina bake muffins? Kalau jawabannya tidak, bisa dijawab dengan no, she didn't. Catatan, perlu diingat bahwasanya did hanya digunakan di kalimat negatif dan interrogatif saja. Kemudian, verb yang mengikutinya selalu kembali pada bentuk dasar yaitu verb 1. Berikut beberapa penanda waktu bentuk lampau yang sering digunakan untuk simple past tense. Berikut contoh lengkap penggunaan simple past tense. Number 5. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan aksi atau peristiwa di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. Untuk membuat kalimat positif, rumusnya adalah subject plus have or has plus verb 3. Untuk subject plural menggunakan have. Contoh, Medina and Ayu have baked muffins. Untuk subject singular menggunakan has. Contoh, Medina has baked muffins. Untuk membuat kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus have or has plus not plus verb 3. Contoh, Medina and Ayu have not baked muffins. Medina has not baked muffins. Catatan, have hanya digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan plural. Dan has hanya digunakan untuk subjek he, she, it, dan singular. Dan untuk membuat kalimat interrogatif, rumusnya adalah have or has plus subject plus verb 3. Contoh, have Medina and Ayu baked muffins? Has Medina baked muffins? Berikut contoh lengkap penggunaan present perfect tense. Well, that's our discussion about the 5 basic tenses you need to master so you can communicate smoothly as a beginner. Thanks for watching and see you in the next video.